Stories, I'm a fool for your love. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersama menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Nah, seperti biasa, kita akan membahas lebih dalam alias breakdown atau analisis atau in-depth untuk chapter terbaru di chapter 1056 ini. Kira-kira ada hal apa ya yang mungkin terlewat jika kita hanya baca sekilas page per page saja? Nah yuk, mari kita coba analisis lebih dalam. Kita akan mulai dari halaman awal di mana ini lanjutan dari series Uta yang kemarin ya. Di sini kita mendapatkan satu page lagi tentang asal mula Uta mendapatkan ide untuk liriknya tersebut. Yang kita lihat dia sepertinya punya masa lalu yang cukup kelam juga ya. Yang ini mirip banget deh kayak Doflamingo ketika dia masih kecil. Tapi yang menarik dari halaman ini adalah Uta dan Shanks, apakah mereka berada di desa Fuchsia? Itu adalah kampung halaman Luffy yang dulu. Karena ingat, desa dengan kincir angin ini benar-benar tempat Luffy kecil dan mungkin juga itu alasan kenapa di movie-nya ada flashback Uta yang bersama dengan Luffy saat masih kecil. Tapi kalau gitu yang berarti Uta juga berasal dari East Blue ya, yang sama dengan Luffy. Yang sebenarnya ini mau dipikir lebih jauh, tapi apakah story di belakangnya cukup canon juga? Karena yang sudah terkonfirmasi hanyalah karakter Uta ini canon samalah seperti Shiki, tapi untuk hal-hal di belakangnya kita masih belum tahu. Lanjut untuk cover story di mana Katakuri Oven yang siap menghadang semua Germa ini, apakah akan terjadi pertarungan yang sengit? Jujurnya cukup sangsi sih, mengingat jarang sekali pertarungan sengit seperti itu diperlihatkan di cover story. Tapi satu yang menarik adalah lihat tangan Ichiji seakan-akan dia mau mengajak kompromi atau apapun itu dari Katakuri, yang bukan hanya untuk menahan serangannya saja seperti adik-adik yang lain, tapi dia seakan-akan ingin mengutarakan sesuatu yang masih belum kebayang nih. Apa ya yang coba Oda bangun dari cover story ini? Lalu untuk penyembuhan Shinobu pun menurut saya ini sangat cepat sekali. Di awal terlihat suram banget, sekarat bersama dengan Raizo yang keduanya aduh jadi jelek banget. Nggak lama tahu-tahu udah muncul di ruangannya Luffy dan kawan-kawan yang sehat dan menjadi semakin seksi. Padahal itu sebelum ini time skip ya, dimana dikatakan juga di chapter ini beberapa hari telah berlalu, tapi itu adalah pasca ketika Shinobu diperlihatkan, yang berarti sembuhnya sangat cepat nih. Lanjut yang paling menarik di chapter ini tentu saja Next Nakama bukan, yang menjadi bahasan juga di mana-mana. Yang hampir pasti terlihat adalah Yamato dengan keadaan dia sekarang yang masih ada di kastil, dan Luffy yang sudah berada di pinggir pantai dekat kapalnya Thousand Sunny di pelabuhan Tokage. Tapi ini mirip sekali seperti bagaimana dulu Oden berlayar ketika Shirohige yang ada di pantai Kuri bersiap untuk pergi dan Oden masih di kastil yang pura-pura kabur nih pingin ke WC, yang akhirnya dia pun berlari ke pelabuhan untuk join menjadi bajak laut Shirohige. Yang bedanya kalau Oden dia dilarang oleh para sekabarnya, yang akhirnya Izou lah yang mengikutinya yang sekarang telah tiada. Untuk Yamato seharusnya tidak mungkin akan seperti itu ya, karena di lain sisi dia juga pemakan buah iblis, kan nggak mungkin dia di lautan seperti itu. Tapi samanya sekarang dia akan lari dari kastil untuk berlari ke pantai. Yang cukup mencurigakan sebenarnya, dia sebenarnya udah dari awal kok ngomong ingin mau join dari topi jerami, tapi belum ada follow up lanjutan sampai sekarang ke semua kru dari topi jerami lainnya. Bahkan dia tidak ikut ngumpul bersama di chapter ini juga, yang seakan-akan semua krunya ini nggak ngewaro Yamato ini. Tapi yang menarik dari chapter ini adalah coba kalian lihat panel ketika Momonosuke memanggil semua kru Luffy. Dia mulai dari Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook, dan Jinbei. Yang apakah kalian sadar itu semua benar-benar urutan dari bajak laut topi jerami? Definisi urutan kru topi jerami yang lucu
banget sih kalau Momonosuke ini ternyata ngomong ngasal tapi tahu urutannya secara real yang wah ini menarik banget. Dan tahu penutup apa yang dibuat dan dibikin panel sendiri oleh Oda mengenai teriakan dari Momonosuke ini. Ya benar, dia terakhir meneriaki Yamato. Wah ini sepertinya sudah fix sekali dia akan menjadi anggota ke-11 bagi topi jerami. Lalu untuk Carrot, walau rasanya cukup sulit ya dia menolak perintah atasannya apalagi seperti Inu dan Neko, tapi jika kita lihat wajahnya yang benar-benar tidak begitu terima ketika dijadikan seorang raja dari Ming di Pulau Zou tersebut, masih ada kemungkinan jika akhirnya Carrot akan kabur dan join menjadi bajak laut topi jerami. Yang sejujurnya dengan kedua orang bergabung Yamato dan Carrot, total anggota akan menjadi 12 orang yang sangat bulat dan sangat pas juga. Maka pembagiannya nanti mungkin akan seperti ini. 4 orang yang selalu siap berada di garda depan yaitu Luffy, Zoro, Sanji, dan Yamato. Lalu garda tengah, dan ini adalah para senior yang lebih chill, lebih santuy, yang lebih banyak mikir lah, beda dengan 4 orang barusan. Dan dia adalah Brook, Robin, Franky, dan Jinbei. Yang sisanya 4 orang lagi sudah bukan trio lemah, tapi kuartet lemah, dan itu adalah Nami, Usopp, Chopper, dan Carrot. Yang pas kali sih sebenarnya untuk bentukannya jika seperti itu. Tapi ya kalau mau ngomong sumber power utama, tentu saja mereka adalah 5 orang yang sudah siap menghadang Aramaki sebelumnya. Yamato plus keempat orang ini, yang ingat yang tadi 4-4 itu bukan urutan kekuatan ya, tapi ini hanyalah pengelompokan saja. Kayak kemarin nih waktu saya bahas urutan kekuatan topi jerami pasca Wano Kuni, lah bang, Sanji nggak mungkin lepas dari urutan ketiga karena kan dia udah jadi sayap raja bajak laut seperti Zoro. Ingat di situ saya membahasnya dari segi kekuatan, bukan dari segi strata. Kalau dari strata jelas lah ya, Zoro dan Sanji nggak akan berubah sebagai sayap dari Luffy mau siapapun yang akan join menjadi nakama. Bahkan jika sekelas Kaido join pun ke topi jerami, mereka tetap akan menjadi sayap bagi Luffy. Jadi lagi-lagi ini hanya masalah kekuatan, bukan strata. Lalu kita akan memulai sesi ini dengan Ice Summon Reverse Card. Wih, udah kayak Yu-Gi-Oh banget. Ya bagi dia membalikan para pemburu yang sekarang akan diburu, yang gila banget sih, kepikiran aja bikin bounty untuk para angkatan laut. Tapi yang kerennya adalah bahkan seseorang seperti Crocodile dia mau loh di bawah bajak laut bagi. Padahal dulu dia diajak gabung sama Doflamingo aja nolak. Ingat bahkan itu bukan gabung loh, tapi diajak menjadikan partner. Yang berbeda lah dengan dijadikan bawahan seperti Crocodile yang akhirnya sekarang nurut ke bagi. Dan gak sampai situ saja, bahkan Mihawk pun ikutan join. Yang Zoro sendiri bilang gak mungkin kalau Mihawk menjadi seorang bawahan. Ya wajar lah, Zoro tahu kan 2 tahun dia bersama-sama dengannya, yang pasti tahulah sikapnya seperti apa. Mereka berdua punya jiwa pemimpin tapi tetap mau berada di bawah orang lain. Yang sebenarnya sama aja sih kayak Zoro, dia juga punya jiwa pemimpin, cuma akhirnya mempercayakan ambisinya kepada sang kapten kita, yaitu Luffy. Apakah Zoro yang mengalah jika seperti itu? Tentu saja bukan. Tapi Luffy lah yang memiliki karisma yang sangat hebat. Makanya seseorang yang hebat-hebat seperti Zoro dengan idealis yang tinggi, Nami yang sebelumnya penipu dan akan melakukan apapun demi keuntungannya sendiri, Usopp yang penakut dan dulunya kapten bajak laut mini juga, Sanji koki yang kasar dan egois, Chopper yang tidak pede karena dia seorang binatang, Robin yang selalu mengkhianati organisasinya, Franky yang mantan bos juga, lalu juga Brook yang mantan kapten kapal, dan Jinbei yang mantan kapten kapal juga, plus dia seorang Shichibukai yang sebenarnya bisa dibilang juga sih, walaupun dia sudah percaya sekali dengan Luffy yang notabene sesama supernova, kapten kapal, dan Shichibukai. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat hebat dan nurut di bawah Luffy karena mereka percaya atau believe terhadap alasan atau why kenapa Luffy melakukan sesuatu. Jadi bukan masalah Luffy lebih kuat atau apapun itulah, yang jawabannya ada di karisma Luffy dan pembawaannya yang ada hubungan dengan kata-kata Mihawk juga. Dia memiliki sesuatu yang hebat ketika semua orang mau bekerja bersamanya. Dan ironisnya, Mihawk yang berkata seperti itu ke Luffy ternyata orang yang ikut kabur dari Impel Down lainnya yang bersama Luffy dan orang yang menjadi kunci utama di perkaburan tersebut. Dia juga memiliki kemampuan yang sama seperti Luffy, dan benar, dia adalah Buggy. Yang lucu kan, Mihawk bilang hal yang menjadi quotes di mana-mana, dia sendiri sekarang menjadi anak buah orang lain, yang bahkan Zoro sampai tidak percaya. Lagi-lagi itu membuktikan jika Buggy memiliki kemampuan yang sama
sama dengan Luffy, memiliki karisma yang sama dengan Luffy, sama seperti perbandingan yang tadi saya bilang, kenapa seluruh kru dari Luffy mau menjadi kasarnya anak buah dari Luffy. Itulah hal yang sama dilakukan Buggy dengan semua krunya yang sekarang dia punya. Lihat, bahkan Oda saat ini menggambar Buggy dengan sangat-sangat tajam sekali, dengan kepercayaan diri yang sangat baik, yang bedalah feel-nya jika dibandingkan dengan Buggy pada dahulu. Ya, buat yang mau bahasan lengkap tentang Buggy udah pernah saya bahas lah di video ini, kenapa karakter sehebat dia tetap memiliki banyak haters. Karena tuh pada akhirnya tetap saja orang bakal ke Buggy berpikir secara logis dan subjektif. Kalau logis jelaslah seperti kata-kata dari Torao di sini. Kalau dia bisa mengubah orang-orang sehebat itu menjadi bawahannya, ya wajar dong dia disebut sebagai seorang Yonko. Dan subjektif yang tetap nggak terima dengan alasan yang dibuat-buatlah Buggy menjadi Yonko dan lain-lain. Atau mungkin orang yang polos seperti Luffy karena dia udah punya kenangan bersama sejak lama dan bilang Buggy tetap idiot. Ini miriplah seperti kita ke sahabat kita yang sudah sangat dekat, mau orang-orang memuji dia seperti apa, tetap aja kita bilang, ah dia masih tolol atau apapun itulah, karena kita sudah sangat dekat sekali dengan sahabat kita ini. Tapi satu alasan pasti kenapa Mihawk join Buggy adalah yang ini. Dia kan seorang pendekar pedang terhebat di dunia, dan Buggy juga memakan bara-bara Nomi. Oda udah bilang mau pendekar menggunakan haki apapun, Buggy tidak akan bisa terlukai dengan hal seperti itu. Nah itu dia, mau sehebat apapun Mihawk dengan skill pedangnya, dia tidak akan bisa ngelukain kaptennya Buggy. Yang aduh rasanya lucu banget nih, dia menjadi bawahan dari seorang yang tidak bisa dia lukai. Karena tepat saat video ini dirilis sedang ada waktu Indonesia belanja, yaitu di 88. Nah kami juga dari DNMers sedang ada diskon besar-besaran all item hanya 99.000 saja. Gimana flash sale ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia atau Shopee, dan waktunya sangat terbatas sekali, hanya sampai jam 24.00 atau tanggal 9 di jam 12 malam. Jadi pastikan kalian langsung cepat-cepat check out ya sebelum harganya naik kembali. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ya. Kalian bebas pilih lah mau Tokopedia atau Shopee, pokoknya waktu Indonesia belanja. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.